Gagak ini memang aneh. Tiba-tiba melompat ke dalam sumur sedalam 800 meter. Bocah itu menggunakan gayung untuk mengambil gagak. Tapi baru 1 menit 30 detik kemudian, kulit gagak ini telah dipanggang matang. Itu menggeliatkan sayapnya dari tangan anak kecil itu. Lalu terus melemparkan lumpur ke wajah bocah itu. Melihat wajah anak laki-laki yang tertutup lumpur, gagak menyatakan kepuasan dan mengepakkan sayapnya terbang menjauh. Anak laki-laki yang mengeluarkan lumpur itu terkejut menemukan mata dan hidungnya benar-benar hilang. Sekarang monster lumpur di sumur juga muncul. Kemudian melompat ke tanah. Itu menumpuk tubuhnya menjadi tumpukan lumpur. Tarik kedua matanya. Berdiri di belakang anak itu. Ketika pemburu tua melihat ini, dia mengambil senjatanya dan berjalan keluar. Sebuah tembakan ditembakkan ke monster lumpur. Wanita ini berlari memeluk anaknya. Lalu dia menyuruh semua orang di dalam rumah untuk tidak boleh keluar. Tapi monster lumpur sudah mulai berubah badannya. Wanita ini segera memegang sabit di sebelahnya. Cepat mengejar monster itu. Tebasan dengan sabit memotongnya menjadi 2. Tapi monster ini tidak hanya tidak terluka, tetapi juga mengulurkan tangannya dan menyeret gadis kecil keluar dari rumah. Dan kemudian memasukkannya ke dalam tubuhnya. Kemudian berubah menjadi coklat batangan besar. Menggigit jarinya dengan mulutnya. Rasanya lumayan enak. Kemudian berbalik dan kembali ke sumur. Tidak ada yang bisa menangkapnya. Akibatnya, ia melompat kembali ke dalam sumur dan menghilang lagi. Lily menemukan botol ajaib yang aneh di luar di pantai. Cukup tekan saklar dan seluruh dunia berhenti bekerja. Lily masih tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Sampai dia keluar, dia baru tahu. Ayah sedang bekerja. Ibu sedang menyiapkan makan malam. Keduanya tetap diam, tidak bergerak sama sekali. Baru sekarang dia menyadari. Ini adalah alat untuk menghentikan waktu. Lily merasa geli sekaligus kagum. Keesokan harinya, dia membawa informasi ini ke pacarnya. Saat ini, Lily memiliki 2 gelang di tangannya. Dia memberikan 1 untuk Bobby. Lalu dia menyalakan saklar lagi. Dia membawa pacarnya keluar dari kamar. Menemukan bahwa semua orang yang berdiri di lorong berdiri diam. Saat pacarnya melihat ini, dia langsung meniru teman-teman. Dia bertanya kepada Lily, "Kenapa kita tidak bisa seperti mereka?" Lily mengangkat tangannya dan menunjuk jam tangan yang dia kenakan. Lihat teman-temannya yang lain semua tak bergerak. Mereka ingin melakukan sesuatu yang lebih berani. Jadi mereka berdua pergi ke jalan. Memang semua orang sudah berhenti. Mereka berdua dengan bersemangat berteriak. Saat ini sepertinya dunia hanya mereka berdua. Mereka berdua mengambil barang yang tidak bisa mereka beli sendiri. Mengendarai sepeda motor secepat terbang di jalan raya. Tidak perlu pergi ke sekolah, tidak perlu mengikuti ujian. Tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak sukai lagi. Entah sampai kapan hidup yang indah ini bisa bertahan. Hari itu Bobby tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia ingin Lily mengembalikan dunia menjadi normal. Meskipun dia merasa sedikit tidak setuju. Tapi dia tetap melakukan apa yang dikatakan pacarnya. Lily mengeluarkan kotak itu dan menekan saklarnya. Tapi dunia ini tidak berubah sedikit pun. Masih sepi seperti dulunya. Dia menekan saklar beberapa kali lagi. Tapi tetap gak ada efeknya. Jadi dia memutuskan untuk memeriksa dalamnya. Ternyata energi baterai tombol telah rusak. Lily tiba-tiba teringat. Beberapa hari yang lalu Andy telah melihat baterai ini. Jadi mereka berdua pergi ke tempat parkirnya. Buka bagasi tetapi tidak dapat menemukan apapun. Mereka berdua bergegas ke rumah Andy dan mengobrak-abrik semuanya. Tapi tidak sengaja menemukan anting ibu. Dia tiba-tiba merasa tidak aman. Dia mendorong membuka pintu kamar. Memang benar dia melihat apa yang dia takuti. Ibunya muncul di rumah Andy. Dia dengan marah membuang pakaiannya keluar. Pacarnya awalnya mau mendekatinya untuk menghiburnya. Tapi dia hanya memasang wajah dingin. "Kau jangan lidah tajam seperti itu. Jangan bilang aku lidah tajam, bodoh."
Pacar ini tidak bisa membayangkan bahwa sikap Lily akan menjadi seperti ini. Dia memberinya baterai yang baru saja dia temukan. Kemudian berbalik dan berjalan pergi. Lily tahu bahwa kata-katanya menyakiti pacarnya. Jadi dia segera mengejarnya. Akhirnya menemukannya duduk di menara sinyal di pantai. Dia menangis mengatakan itu adalah kesalahannya. Tetapi Bobby masih tidak memiliki bereaksi sama sekali. Lily mendekat dan mendeteksi pacarnya telah menjatuhkan gelangnya. Kata-kata menyakitkan keluar dari mulutnya. Tetapi apa yang dia katakan juga seperti gelombang. Hanya pergi tetapi tidak pernah kembali. Film berakhir di sini. Lily mengubah dunia kembali normal. Tetapi pacarnya tidak lagi tinggal di sisinya.